Jumpa lagi dengan saya, Basari. Pada video kali ini kita sudah memasuki bab 2 pelajaran bahasa Indonesia semester ganjil, yaitu mengenai cerita fantasi. Pada video ini kita akan membahas mengenai ciri cerita fantasi. Fantasi, apa itu fantasi? Fantasi bisa kita terjemahkan atau kita artikan yaitu khayalan atau sebuah imajinasi. Fantasi memiliki nilai positif jika kita gunakan fantasi tersebut atau khayalan tersebut untuk mencari ide, mencari gagasan untuk kegiatan-kegiatan kita seperti dilakukan oleh para perancang, pelukis, penulis. Mereka mencari ide, mencari bahan untuk karya-karya mereka dengan cara berfantasi, ya, melamun, menghayal. Tapi fantasi juga akan menjadi nilai negatif atau kurang bagus ketika hanya terbatas dari melamun saja. Jadi hanya digunakan untuk kegiatan melamun saja. Nah, itu jadi kurang bagus. Selain contoh-contoh cerita fiksi yang tadi kita lihat, kita tonton, mungkin teman-teman juga pernah membaca cerita-cerita fiksi berbentuk buku atau tulisan seperti ini, yang seperti ini. Itu juga pernah membaca cerita fiksi karangan penulis dari negeri kita, yaitu seperti Nataga dan Little Dragon, itu karangan Ugi Agustono, atau mungkin karya dari Joko Lelono yang berjudul Anak Rembulan, Negeri Misteri di Balik Pohon Kenari. Dari contoh-contoh cerita fiksi tersebut, kita bisa mengelompokkan cerita-cerita tersebut menjadi atau ke dalam jenis cerita fantasi. Kenapa cerita-cerita tadi bisa atau harus kita kelompokkan dalam jenis cerita fantasi? Coba perhatikan, mari kita bahas satu persatu ciri-ciri dari sebuah cerita fantasi. Ciri yang pertama dalam sebuah cerita fantasi adalah adanya keajaiban atau keanehan dalam ceritanya, baik itu dari tempat, lokasi, objek,
tokoh, atau hal-hal lain yang di luar nalar dan tidak akan mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Terus yang kedua, ide cerita dari cerita fantasi itu memiliki kebebasan berimajinasi. Jadi penulis cerita atau pengarang cerita boleh menceritakan hal-hal yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Contoh seperti air mengalir dari bawah ke atas, atau mungkin daun yang selalu berubah-berubah warna, atau hal-hal lain yang di luar nalar manusia. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar. Nah, maksud dari berbagai latar sini adalah dalam cerita fantasi, penulis boleh memindah-mindahkan lokasi, tempat, waktu sesuai keinginannya. Contoh, ada seorang tokoh yang berpindah tempat, berbeda waktu ke masa depan atau masa lalu, atau dia melakukan perjalanan waktu tanpa disengaja. Nah, kemudian yang keempat, dalam tokoh cerita fantasi biasanya ada tokoh-tokoh yang memiliki kesaktian atau suatu tokoh yang memiliki kelebihan dibandingkan tokoh yang lainnya. Dia bisa berubah wujud, bisa menjadi raksasa, atau mempunyai kemampuan untuk memanggil makhluk lain atau alat-alat lain seperti robot. Nah, yang kelima, ini cerita fantasi itu aslinya memang sebuah cerita fiksi. Jadi artinya bukan kejadian nyata. Tapi ciri-ciri nomor 1 sampai ke 4 itu yang menjadikan cerita fiksi tersebut dikelompokkan menjadi cerita fantasi. Dan yang terakhir, yang keenam, dalam cerita fantasi atau cerita fiksi fantasi ini, bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari atau bahasa komunikasi. Jadi tidak menggunakan bahasa formal. Nah, itulah pembahasan mengenai cerita fantasi dan ciri-cirinya serta contoh-contohnya yang barusan kita lihat. Nah, mudah-mudahan itu bisa memahami tentang apa itu cerita fantasi. Nah, terima kasih bagi yang selalu nonton dan berikan subscribe serta like video saya. Kita berjumpa lagi video selanjutnya masih di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester ganjil. Sampai jumpa.